Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah amma ba'. Para pecinta ilmu dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan dan semoga kita diberikan taufik untuk mempergunakan waktu kita di dalam ilmu agamanya Allah Ta'ala. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan daras kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Nah, langsung saja kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'us sabi'u ma'rifatu awwali ma nuzila. Nau' yang ketujuh yaitu tentang ma'rifatu awwali ma nuzila, mengenal ayat yang pertama kali diturunkan. Nah, kiranya ini adalah salah satu pembahasan yang sangat penting di dalam ulumul Quran. Itu bahkan jika seandainya kita tidak menggandrungi dan tidak mendalami tentang ilmu Al-Quran ataupun kita juga tidak berencana untuk menjadi mufassir, kita juga bisa mempelajari ini sebagai wawasan tambahan tentang agama Islam. Nah, ternyata ukhtulifa fi awwali ma nuzila minal Qur'ani ala aqwalin. Ternyata ada perbedaan pendapat tentang apa ataupun ayat mana yang pertama kali Allah turunkan. Ada beberapa aqwal, pendapat. Ahaduha, yang pertama, wahwa sahihu, dan pendapat ini adalah pendapat yang sahih. Iqra bismi rabbika. Ayat yang paling pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah surah Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbika. Rawah Syekhani wa ghairuhuma an Aisyah qalat. Meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidah Aisyah, beliau berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya shadiqah fin naumi. Adapun awal pertama kali permulaan Rasul menerima wahyu yaitu dalam bentuk ar-ru'yah shadiqah, yaitu dalam bentuk satu ru'yah yang shadiqah, satu penglihatan yang benar yang terjadi di dalam tidurnya Rasul. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi. Maka beliau tidak melihat suatu mimpi kecuali mimpi tersebut datang seperti falak subuh, seperti cahaya di waktu subuh, artinya terang dan jelas, benderang. Nah, mungkin ada di antara kita yang tidak mengetahui mengapa alasannya Rasul menerima wahyu di awal-awal kali dalam bentuk dimensi yang tidak nyata, artinya beliau menerimanya di dalam mimpinya. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ar-Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, bahwasanya ini sebagai satu bentuk latihan ataupun satu bentuk pembiasaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah ini kan beliau ada sisi basyariahnya yang sangat kuat. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, beliau tidak bisa terlepas daripada hukum fisika kalau kata sekarang kan. Jadi Rasulullah ini karena beliau adalah seorang manusia, beliau ini bukan seorang malaikat. Jadi beliau ini harus menerima segala hukum-hukum di alam ini, baik hukum kausalitas maupun hukum fisika. Nah, misalnya begini, misalnya kalau beliau mandi ya beliau basah, ataupun kalau beliau makan ya beliau kenyang dan sebagainya. Nah, Allah Ta'ala membiasakan Rasul, memasukkan Rasul ke dalam proses sebab. Nah, sehingga wahyu ini merupakan sesuatu yang berat. Wahyu ini bukanlah sesuatu yang ringan. Bahkan diceritakan di dalam berbagai literatur, ketika Rasul menerima wahyu itu pernah Rasul mengalami satu kejadian di mana Rasul merasakan itu sangat berat, dan wahyu yang diterima dalam kondisi tersebut itu datangnya seperti bunyi salsalin jirsah ataupun bunyi lonceng. Rasul juga menerima wahyu dalam kondisi di mana beliau merasa kedinginan padahal sedang di musim panas, ataupun beliau merasa kepanasan padahal beliau sedang di musim dingin, artinya beliau berkeringat. Nah, sebelum Rasul menerima langsung wahyu dalam bentuk dimensi realitanya beliau ini sudah terlebih dahulu dilatih oleh Allah untuk menerima wahyu dalam dimensi yang lain, yaitu dimensi mimpinya beliau. Sehingga dimensi alam bawah sadar beliau sudah beberapa kali menerima datangnya wahyu daripada Allah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan Al-Qur'an kepada Rasul sudah bisa menerimanya dan sudah terbiasa
untuk menanggung beban daripada Al-Quran yang Allah turunkan tersebut. Nah, ini bisa Anda cek sendiri. Juga disebutkan oleh Imam Al-Busiri di dalam Burdah, wa dzaka hina bulukin min nubuwatihi falaysa yunkaru fi halum muhtalimi. Jadi tidak bisa diingkari wahyu yang datang di dalam mimpi. Karena kenapa? Karena wahyu yang datang di dalam mimpi ini sesuatu yang bentuknya ittirari, bukan iktisabi. Jadi jika seandainya itu datang, ya itu datang secara spontan, tidak bisa beliau tolak. Nah, maka saya ulang sekali lagi, alasannya untuk mempersiapkan jiwa dan mental Rasul untuk bisa menerima wahyu di alam nyata. Beliau terlebih dahulu digembleng oleh Allah Ta'ala untuk terbiasa menerima wahyu di alam bawah sadar beliau sebelum Rasul menerima wahyu di alam nyata beliau. Maka summa hubbiba ilaihil khala, maka ketika beliau mulai beberapa kali ataupun mulai terbiasa melihat ru'yah as-sadiqah fi naumi, beliau hubbiba ilaihil khala, beliau dibuat mencintai khala, menyendiri. Beliau suka menyendiri. Fakana ya'ti Hira, maka suatu ketika sampai pada satu titik, satu masa di mana beliau mendatangi gua Hira. Fa yatahannatsu fihi, maka beliau bertahannus menyendiri di sana. Fihi layali dzawati adad, maka beliau melakukan tahannus, melakukan ibadah sambil menyendiri di sana di malam-malam yang memiliki bilangan. Artinya di malam-malam yang beberapa malam, artinya malam-malam yang bisa dihitung dengan bilangan. Wa tazawwadu lidzalika, dan beliau juga mengambil bekal, artinya beliau membawa bekal untuk dalam dalam proses tahannus beliau di Hira. Summa yarji'u ila Khadijah, kemudian beliau kembali kepada Khadijah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Fayatazawwaduhu limithliha, ketika bekalnya beliau habis, beliau kembali kepada Sayyidah Khadijah untuk kembali mengambil bekalnya. Hatta faja'ahul haqqu, sehingga membuat terkejut diri Rasulullah oleh al-haqq, oleh kebenaran. Al-haq ini bisa diartikan sebagai kebenaran yang datang daripada Tuhan, ataupun bisa diartikan juga dengan namus ataupun malaikat Jibril. Wa huwa fi ghari Hira, dan ketika itu beliau sedang berada di dalam gua Hira. Faja'ahul malaku fihi, maka datang kepada beliau seorang malaikat. Faqala, maka malaikat tersebut berkata, Iqra, bacalah. Qala Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, faqultu, maka aku menjawab, ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca, kata Rasul. Fa akhadhani faghatani hatta balagha minnil juhda, maka ketika Rasul menjawab aku tidak bisa membaca, ketika diperintah oleh malaikat untuk membaca, maka ketika itu malaikat tersebut fa akhadhani faghatani, maka malaikat tersebut mengambil Rasul dan mendekap Nabi Muhammad hatta balagha minnil juhda, sehingga beliau merasakan kepayahan, kesusahan dan berat. Summa arsalani, kemudian malaikat tersebut melepaskan beliau. Faqala, maka malaikat tersebut berkata pada kali yang kedua, Iqra, bacakan. Faqultu, maka Rasul menjawab, ma ana biqari'in, dengan jawaban seperti jawaban yang pertama, aku tidak bisa membaca dan aku bukanlah pembaca, kata Rasul. Faghatani tsaniyah, maka malaikat tersebut mendekap Rasulullah kedua kalinya, hatta balagha minnil juhda, sehingga Rasul juga merasakan kepayahan seperti sebelumnya. Tsumma arsalani, kemudian malaikat tersebut melepaskanku, kata Rasul. Faqala, maka malaikat tersebut mengatakan, Iqra, maka dia mengatakan pada kali yang ketiga, Iqra, bacalah. Fakultu, maka Rasul tetap menjawab dengan jawabannya, ma ana biqari'in, aku bukanlah seorang pembaca, aku tidak bisa membaca. Faghatani as-salisah, maka malaikat tersebut mendekap Rasul pada ketiga kalinya. Hatta balagha minnil juhda, sehingga Rasul merasakan yang namanya kepayahan dan berat. Tsumma arsalani, kemudian malaikat tersebut melepaskan Rasul. Faqala, maka malaikat tersebut berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hatta balagha ma lam ya'lam, sehingga sampai kepada ayat malam ya'lam. Artinya 5 ayat pertama yang dibawa oleh malaikat, yakni malaikat Jibril, ketika Rasul sedang berada di Gua Hira, yaitu surah Al-Alaq ayat 1, 2, 3, dan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarjufu bawadirahu al-haditsu. Maka Rasul ketika beliau sudah menerima 5 ayat tadi, beliau kembali dengan membawa ayat tersebut, tarjufu bawadirahu, dalam keadaan gemetar langkah kakinya beliau. Al-haditsu ini adalah hadis. Nah, berarti ini pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling sahih. Ayat yang pertama diturunkan adalah Al-Alaq 1 sampai 5.
Wa akhraja al-Hakim fil Mustadraki wal Baihaqi fi Dalail wa sahaha an Aisyah. Dan meriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadrak dan Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Dalail an-Nubuwahnya, dan keduanya iaitu Imam Hakim dan Imam Baihaqi menganggap sahih riwayat ini daripada Aisyah. Qalat, Aisyah berkata, awwalu surati nuzilat fil Qur'ani Iqra bismi rabbika. Adapun awal surat yang pertama kali diturunkan adalah surat Iqra bismi rabbika. Al-Alaq ayat 1. Wa akhraja at-Tabrani fil Kabiri bi sanadin ala syarti sahihi an Abi Raja al-Uttari. Dan meriwayat oleh At-Tabrani di dalam kitab Al-Kabir dengan sanad ala syarti sahih, dengan sanad dengan syarat yang sahih, an Abi Raja, daripada Abi Raja al-Uttari, beliau berkata, kana Abu Musa yaqra'una fayajlisuna halqan alaihi. Adalah Abu Musa, beliau membaca kepada kami dan beliau duduk dengan kami halkan dalam keadaan memakai alaihi thauban abiyadun, memakai thaubanun abiyadunun, memakai pakaian yang putih. Fa idza tala hadhihi surah, maka ketika beliau membaca surah ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau berkata, yaitu Abu Musa mengomentari, hadhihi awwalu surati unzilat ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah surah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sa'id bin Mansur fi sunanihi, Sa'id bin Mansur mengatakan di dalam sunannya, haddatsana Sufyan an Amru bin Dinar an Ubaid bin Umair. Berkata oleh Sufyan daripada Amru bin Dinar daripada Ubaid bin Umair, qala, beliau berkata, jaa Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Iqra. Jibril mendatangi Rasulullah, Jibril mengatakan, Iqra, bacakan. Qala, kemudian Nabi menjawab, wa ma aqra'u, aku tidak bisa membaca, aku tidak membaca. Fa wallahi ma ana biqari'in, maka demi Allah, ma ana biqari'in, aku bukanlah seorang yang pandai membaca, artinya aku bukanlah seorang qari, pembaca. Faqala, maka malaikat tersebut mengatakan, Iqra, bacakan, bismi rabbikal ladzi khalaq. Fakana yaqul huwa awwalu ma unzila, maka beliau mengatakan, yaitu Sa'id di dalam sunannya, Sa'id bin Mansur di dalam sunannya tadi, huwa awwalu ma unzila, itulah ayat yang pertama kali diturunkan. Wa qala Abu Ubaid fi fadailihi, Abu Ubaid mengatakan di dalam kitab fadailnya, haddatsana Abdurrahman an Sufyan, menceritakan kepada kami oleh Abdurrahman daripada Sufyan, an ibni Abi Najih daripada Mujahid, qala, beliau berkata, inna awwala ma nuzila minal Qur'an Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sungguhnya yang pertama kali diturunkan daripada Al-Qur'an adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa, dan nun wal qalami, dan kemudian selanjutnya adalah nun wal qalami, artinya surah Al-Qalam. Wa akhraja Ibnu Ashtah fi kitabil Masahifi an Ubaid bin Umair, dan meriwayat oleh Ibnu Ashtah di dalam kitab Al-Masahif daripada Ubaid bin Umair, qala, beliau mengatakan, jaa Jibrilu ila Nabi, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam binamtin, dengan membawa selembar, dengan membawa satu lembaran. Faqala, maka ketika itu Jibril berkata, Iqra, bacalah. Qala ma ana biqari'in, Rasul menjawab, aku tidak bisa membaca, aku bukanlah pembaca. Qala, Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq ayat 1. Fayarawna annahu, maka kami melihat, annaha, bahwa sungguhnya ayat awwalu surah unzilat minas sama, merupakan yang pertama kali surah yang diturunkan daripada langit, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi. Wa akhraja an Zuhri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bi Hira idza ata malakun binamtin min dibajin fihi maktubun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan meriwayat oleh Az-Zuhri daripada bahwa sungguh Nabi SAW ketika beliau berada di Hira, ketika itu mendatangi seorang malaikat kepada beliau dengan membawa lembaran, yang mana lembaran tersebut daripada sutra, yang mana di dalamnya tertulis Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hingga perkataannya ma lam ya'lam, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini pendapat yang pertama. Berarti sudah fix pendapat yang paling kuat, surah yang awal kali diturunkan oleh Allah adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Al-Qawlu Tsani, pendapat yang kedua, ya ayyuhal mudaththir. Yang pertama kali Allah turunkan adalah ya ayyuhal mudaththir, surah Al-Mudaththir. Rawa Syekhani an Abi Salamah bin Abdurrahman, meriwayat oleh Imam Bukhari Muslim daripada Abi Salamah bin Abdurrahman, qala, beliau mengatakan, sa'altu Jabir bin Abdullah ayul Qur'ani unzila qablu. Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah, mana saja daripada ayat Al-Quran yang diturunkan paling awal, qablu. Qala, beliau menjawab, ya ayyuhal mudaththir. Qultu,
Kemudian siapa tadi? Abi Salamah yang bertanya Abi Salamah yang bertanya kepada Jabir, beliau berkata, "Au iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Beliau bertanya kan tadi Jabir mengatakan Al-Mudaththir yang pertama kali diturunkan. Abi Salamah yang ketika itu mungkin ada muskil pada diri beliau, beliau mengatakan bukankah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Jabir pun mengatakan qala ahdusukum ma haddatsana, aku akan menceritakan kepada kamu apa yang menceritakan akan aku bihi dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah mengatakan, pernah bersabda, inni jawirtu bihira, sesungguhnya aku pernah berada di satu tempat yang berdekatan dengan Hira. Falamma qadaitu jiwari, maka ketika aku menunaikan keberadaanku di Hira tadi, nazaltu, maka aku pun turun. Artinya beliau ketika itu bertahanus di Gua Hira, beliau pun turun daripada Gua Hira ketika beliau sudah menunaikan aktivitas beliau ataupun hajat beliau. Maka beliau turun daripada bukit, daripada Gua Hira yang berada di tempat yang tinggi. Tabtantu, maka ketika itu aku berada tabtantul wadi, maka ketika itu aku berada di perut lembah, artinya di tengah-tengah lembah. Fanadhartu amami wa khalfi wa an yamini wa shimali, maka aku melihat ke depanku, ke belakangku, ke kananku, ke kiriku. Summa nadhartu ila sama, kemudian aku pun memandang ke langit. Fa idza huwa ya'ni Jibril, maka ketika itu tiba-tiba aku melihat di langit ternyata terpampang Jibril, ada malaikat Jibril. Fa akhadhatni rajfah, maka tiba-tiba aku diserang oleh yang namanya ketakutan. Fa ataitu, maka aku pun datang. Khadijah, fa ataitu Khadijah, maka aku pun pulang mendatangi Khadijah. Fa amartuhum, maka aku pun memerintahkan kepada Khadijah, fadathiruni, wahai Khadijah, fadathiruni, maka selimuti olehmu akan aku. Fa anzala Allahu, maka menurunkan oleh Allah. Fa anzala Allah, maka Allah menurunkan, ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir, hai orang-orang yang berselimut, qum fa anzir, berdirilah, bangkitlah, fa anzir, maka berikan peringatan. Itu adalah ayat Al-Mudaththir ayat 1 dan 2. Nah, ini kan ada muskil. Riwayat daripada Jabir tadi, yang pertama kali Al-Mudaththir, sedangkan riwayat yang sahih di belakang yang pertama, pendapat yang pertama, yang awal kali diturunkan oleh Allah adalah soal alaq. Ini bagaimana? Bagaimana jawabannya? Mana yang benar? Kenapa ada riwayat yang mengatakan Al-Mudaththir bukan Al-Alaq? Ini bagaimana cara kita mengkompromikannya ataupun bagaimana cara kita menjawabnya? Wa ajaba al-awwalu an hadzal hadits bi ajwibatin, dan menjawab wa ajabal awwala an hadhil hadis bi ajwibatin, dan menjawab akan yang pertama daripada ini hadis dengan beberapa jawaban. Jadi ada beberapa jawaban yang dipaparkan. Ahaduha, yang pertama, setidaknya ini ada 5 jawaban. Jawaban yang pertama, anna su'ala kana an nuzuli suratin kamilah. Yang pertama, bahwa sungguh pertanyaan, karena ada ianya pertanyaan daripada turun surah yang sempurna. Fabayyana, maka menyatakan ianya Jabir anna surat al-Mudaththir, sungguhnya surat Mudaththir, nuzilat bikamaliha, diturunkan dengan sempurna, artinya secara keseluruhan, secara utuh. Qabla nuzuli tamami surah, sebelum turunnya sempurna surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Fa innaha awwalu ma nuzila minha sadruha, maka sungguhnya surah Al-Alaq tadi, Iqra tadi, merupakan surah yang awwalu ma nuzila, surah yang paling awal diturunkan, minha daripadanya surah sadruha, awalnya. Artinya begini, jawaban yang pertama mengatakan benar, Al-Mudaththir ini merupakan surat yang pertama kali diturunkan, tapi dalam tanda kutip, surah yang paling pertama kali diturunkan dengan utuh, dengan sempurna, dari awal surat sampai akhir surat. Sedangkan surah Al-Alaq adalah surah yang paling pertama kali diturunkan, tapi tidak utuh. Artinya apa? Artinya Al-Alaq itu lebih dahulu, tapi tidak utuh. Kemudian baru Al-Mudaththir. Nah, jika seandainya kita tinjau secara utuh, Al-Mudaththir yang paling pertama kali diturunkan secara utuh. Tapi jika seandainya kita tinjau secara mutlak, itu bukan Al-Mudaththir, tapi Al-Alaq. Karena Al-Alaq ini lebih dahulu diturunkan potongannya, yaitu ayat 1-5. Walaupun secara keseluruhannya, jika seandainya ditinjau secara keseluruhan, jelas Mudaththir lebih awal ketimbang Al-Alaq. Tapi secara potongannya, Al-Alaq ini lebih dahulu ketimbang Al-Mudaththir.
Wa yaidu hadza ma fi sahihaini aidan an Abi Salamah an Jabirin. Dan pendapat ini dikuatkan di dalam kitab Sahihain pula daripada Abi Salamah daripada Jabir, sami'tu Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yahdutsu an fataratil wahyi. Beliau menceritakan tentang fatarah wahyi, tentang kondisi vakumnya wahyu ketika wahyu tidak diturunkan kepada beliau dalam satu masa tertentu. Faqala fi hadithi, maka beliau mengatakan di dalam hadisnya, baina ana amshi sami'tu sautan minas sama' fa rafa'tu ra'si fa idza al malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ardi. Beliau mengatakan ketika ana amshi, ketika aku berjalan, sami'tu, aku mendengar sautan, suatu suara daripada langit, fa rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku, fa idzal malaku, maka ketika itu aku melihat sesosok malaikat alladzi ja'ani bi Hira, malaikat yang pernah mendatangi aku di Gua Hira, jalisun ala kursiyin. Malaikat tersebut dalam posisi tengah duduk di sebuah kursi bainas sama'i wal ardi, yang berada di antara langit di bumi. Artinya tengah duduk di udara, terbang, dan ada kursi di sana yang diduduki oleh malaikat itu. Faraja'atu, maka aku kembali, fakultu, maka aku berkata kepada Khadijah, zammiluni fadathiruni, selimuti olehmu akan aku, fadathiruni, maka selimuti olehmu akan aku. Fa anzalallah, maka Allah menurunkan ya ayyuhal mudaththir. Fa qauluhu, maka perkataannya Nabi, al malakul ladzi ja'ani bi Hira, malaikat, dan dalam hadis tadi malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hira, perkataan Nabi tersebut yadullu ala anna hadhil qissah, itu menunjuki bahwasanya cerita ini mutaakhirah, merupakan cerita yang terjadinya belakangan. Artinya malaikat ini kan Rasul mengatakan pernah mendatangiku, artinya sebelumnya beliau pernah didatangi oleh malaikat. Beliau mengatakan beliau melihat malaikat tersebut pada kali kedua, artinya sudah lebih dahulu beliau melihatnya di Gua Hira, baru kemudian beliau melihatnya berada di antara langit dan bumi, sedang duduk di sana. Artinya menunjuki bahwasanya kisah beliau melihat malaikat yang duduk di antara langit dan bumi, sehingga kemudian beliau pulang kepada Khadijah dan memerintahkan kepada Khadijah untuk menyelimuti beliau, itu kisahnya kisah yang terjadinya belakangan, artinya yang terdahulu di Hira, kan? An kisah Hira, daripada kisah Hira, alti nuzila fiha, daripada kisah Hira yang di dalam kisah Hira tersebut diturunkan Iqra bismi rabbika. Jadi sudah nyata jawaban yang pertama bahwasanya duluan kejadian yang terjadi di Gua Hira ketika Rasul didatangi oleh malaikat, dan di sana Rasul diberikan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kemudian baru kejadian yang selanjutnya beliau juga melihat malaikat yang pernah beliau lihat di Gua Hira, yaitu Jibril. Dan mana kejadiannya ini setelah kejadian di Gua Hira, yaitu kejadian yang kedua yang terjadi ketika beliau pulang berjalan, di tengah perjalanan beliau melihat malaikat yang berada di antara langit dan bumi, dan setelah itu barulah beliau pulang, dan setelah pulang tersebut diselimuti oleh Khadijah. Setelah kejadian itu baru diturunkan Al-Mudaththir. Artinya apa? Iqra bismi rabbika lebih dahulu ketimbang Al-Mudaththir. Saniha, jawaban yang kedua, anna murada Jabirin bil awwaliyah, awwaliyatu makhsusatun bima ba'da fataratil wahyi la awwaliyata mutlaqatan. Jadi mungkin maksud daripada Jabir pertanyaan apa yang paling awal diturunkan, makna awal di sini adalah awal yang secara maksusah, secara terkhusus, bima ba'da fataratil wahyi. Apa sih mungkin maksud daripada Jabir, yaitu awal yang pertama kali Allah turunkan secara khusus sesudah vakumnya wahyu adalah surah Al-Mudaththir, bukan awal secara mutlak, secara secara keseluruhan, bukan. Tapi awal secara khusus. Awal jika dikaitkan ayat yang diturunkan sesudah fatarah, sesudah vakumnya wahyu. Itu langsung Al-Mudaththir, ya gitu. Kemudian salisuha, yang ketiga, jawaban yang ketiga, annal murada awwaliyah maksusah bil amri bil indari wa abbara ba'dhum an hadza biqaulihi awwalu ma nuzila linubuwah iqra bismi rabbika. Jadi adapun pendapat yang ketiga mengatakan annal murada maksud awaliyah yang maksusah, maksudnya awaliyah maksusah bil amri bil indar, yaitu maksud awaliyah di sana adalah awaliyah maksusah bil amri bil indar, yaitu ayat yang awal ataupun yang pertama kali dikhususkan untuk perintah inzar, untuk perintah mengingatkan ataupun berdakwah. Jadi ayat Al-Mudaththir ini adalah ayat yang paling awal, yang dalam tanda kutip yang paling awal memerintahkan Rasul untuk menyampaikan kepada umat, ataupun ayat yang paling pertama yang di dalamnya ada perintah untuk inzar,
untuk berdakwah. Wa ambara ba'dhum, dan mengungkapkan oleh sebahagian mereka itu ulama an hadza daripada ini biqaulihi dengan perkataannya awalu manuzila linubuwah, adapun awal yang paling pertama yang paling awal yang diturunkan dalam dalam poksi kenabian adalah Iqra bismi rabbika wa awwalu manuzila lirsalah, dan adapun yang paling awal diturunkan untuk risalah. Beda nubuwah dan risalah. Nubuwah satu klaim, satu dakwaan beliau diangkat sebagai nabi, nubuwah, sedangkan yang risalah itu artinya perintah untuk menyampaikan. Artinya dalam tahapan nubuwah yang paling awal diturunkan adalah Iqra bismi rabbika, sedangkan dalam posisi ataupun dalam kondisi risalah, dalam kondisi kerisalahan artinya menyampaikan kepada umat, awal ayat yang diturunkan adalah ya ayyuhal mudatsir. Rabi'uha, pendapat yang keempat adalah annal murada awwalu ma nuzila bisababin mutaqaddimin wa huwa ma qa'a min at-tadhatsurin nasyi'i 'anir ra'bi. Jadi adapun maksud daripada awwalu ma nuzila, maksud daripada ayat yang pertama kali diturunkan, yang paling awal diturunkan adalah bisababin mutaqaddimin, dengan sebab yang terdahulu, yaitu apa sih? Mungkin maksud daripada Jabir adalah apa sih ayat yang Allah turunkan yang pertama kali yang dilatar belakangi oleh sebab. Kan? Wahwa ma waqa'a, sebabnya apa? Sebabnya adalah sebab yang terjadi mulai daripada tadatsur, mulai daripada Rasul berselimut, yang terjadi karena ketakutan beliau. Kan kalau al-alaq itu tanpa sebab, tapi kalau al-mudatsir ini ada sebabnya. Sebabnya itu tadatsur tadi. Jadi Rasul diperintahkan oleh Allah untuk bangun daripada berselimutnya untuk kemudian menyampaikan kepada umat. Jadi awwalu ma nuzila bisababin itu adalah al-mudatsir, karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq bukan diturunkan karena sebab, sedangkan al-mudatsir ini diturunkan karena sebab. Sebabnya apa? Sebabnya karena beliau tadi berselimut dan untuk memerintahkan kepada beliau untuk menyampaikan ataupun membawa risalah tersebut kepada umat. Ini jawaban yang keempat. Wa ma Iqra fanuzilat ibtidaan bighairi sabab. Tadi kita jelaskan, adapun Iqra maka diturunkan pada ibtidaan, pada awal, bighairi sabab, dengan tanpa sebab, mutaqaddimin, zikruhu yang didahulukan, yang terdahulu penyebutannya oleh Ibnu Hajar. Jadi Al-Mudatsir ayat yang pertama yang diturunkan yang ada sebabnya. Iqra ayat yang pertama yang diturunkan tanpa sebab. Jadi Iqra ini lebih dahulu. Tapi kalau kita tanya, ayat apa yang pertama kali Allah turunkan yang dilatar belakangi oleh sebab? Jelas jawabannya Al-Mudatsir, bukan Al-Alaq. Khamisuha, pendapat yang kelima, anna Jabiran istakhraja dzalika bi ijtihadihi. Sungguhnya Jabir meriwayatkan demikian dengan ijtihadnya. Artinya beliau mendasari riwayat tersebut mengatakan Al-Mudatsir yang pertama kali Allah turunkan berlandaskan ijtihad beliau. Walaysa huwa min riwayatihi, dan itu bukan riwayat beliau. Fa taqaddamu alaihi, maka terdahulu di atasnya ma rawathu Aisyah, apa yang diriwayatkan oleh Aisyah. Artinya lebih didahulukan riwayat daripada Aisyah ketimbang ijtihad daripada Jabir. Qalahul Karmani, pendapat ini dikatakan oleh Karmani, wa asanu hadhil ajwibah al-awwal wal akhiru. Dan adapun jawaban yang terbaik adalah jawaban yang pertama dan kelima. Jawaban yang pertama yaitu ayat ataupun surat yang pertama kali diturunkan secara sempurna adalah Al-Mudatsir, sedangkan Al-Alaq lebih dahulu tapi tidak sempurna. Jawaban yang kelima, Jabir mengatakan Al-Mudatsir berlandaskan ijtihadnya, bukan riwayatnya, sedangkan Aisyah mengatakan Iqra bismi rabbika yang pertama kali Allah turunkan daripada hadis Aisyah di belakang, yaitu cerita tentang Nabi bertahanus, itu berdasarkan riwayat, dan riwayat Aisyah ini lebih didahulukan ketimbang ijtihad Jabir.